Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen Universitas Pelita Bangsa, mata kuliah Kalkulus, Bapak M. Zubair Abdurrahman, ST, dan rekan-rekan kelas TI 20 S1 yang kami banggakan. Perkenalkan Pak, kelompok kami yang pertama Dian Aditya dengan NIM 312010314, dan saya sendiri Ridho Nur Alamsyah 312010044. Kemudian ada Aldian Reza 312010245, dan yang terakhir adalah Cahyo Anjar Sasmita 312010380. Nah, sini kami akan membahas tentang fungsi hiperbolik dan trigonometri, Pak. Tak lupa kami panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat melakukan aktivitas daring untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, Pak, mengenai fungsi hiperbolik dan trigonometri. Kita masuk ke fungsi hiperbolik, Pak. Apa sih fungsi hiperbolik? Fungsi hiperbolik adalah kombinasi tertentu dari fungsi eksponensial membentuk fungsi hiperbolik seperti kosinus hiperbolik, dan sinus hiperbolik. Nah, di sini dalam kombinasi cos eksponensial, Pak, dalam matematika dan sains, kombinasi dari fungsi eksponensial e pangkat x dan e minus x seringkali ditemukan sehingga diberi nama tertentu. Nah, di sini untuk apa? Untuk persamaannya, cosinus hiperbolik x didapat sama dengan e pangkat x tambah e pangkat minus x, dan sinus hiperbolik x dapat sama dengan e pangkat x dikurangi e pangkat minus x per 2. Dan untuk hiperbolik yang lain seperti tangan hiperbolik x dapat sinus hiperbolik x per cosinus hiperbolik x, dan sama dengan e pangkat x kurangi e pangkat minus x dibagi e pangkat x tambah e pangkat minus x. Untuk sekan hiperbolik x didapat 1 per cosinus x sama dengan 2 per e pangkat x plus e pangkat minus x. Untuk kotangen hiperbolik x didapat cosinus hiperbolik x per sinus hiperbolik x sama dengan e pangkat x plus e pangkat minus x per e pangkat x kurangi e pangkat minus x. Untuk kosekan hiperbolik x dapat 1 per sinus hiperbolik x sama dengan 2 per e pangkat x minus e pangkat minus x. Lanjut. Nah, secara terminologi, Pak, karena nama fungsi hiperbolik mirip dengan fungsi trigonometri, maka harus ada hubungan antara fungsi hiperbolik dan fungsi trigonometri. Untuk identitasnya sendiri, jika ada fungsi trigonometri dikenal identitas cos kuadrat x plus sin kuadrat x sama dengan 1, maka dalam fungsi hiperbolik dikenal dengan identitas cosinus hiperbolik kuadrat x minus sinus hiperbolik kuadrat x sama dengan 1. Nah, di sini ada fungsi turunan hiperbolik. Untuk fungsi sinus hiperbolik x, Pak, turunan fungsi sinus hiperbolik x dapat diperoleh dari definisinya, yaitu dx sinus hiperbolik x sama dengan dx tanda dalam kurung e pangkat x dikurangi e pangkat minus x per 2 sama dengan e pangkat x plus e pangkat minus x per 2 sama dengan cosinus hiperbolik x. Dan untuk fungsi cosinus hiperbolik x, turunan fungsi ini dapat diperoleh dari definisinya dx cosinus hiperbolik x sama dengan dx dalam kurung e pangkat x tambah e pangkat minus x per 2 sama dengan e pangkat x minus x pangkat x kuadrat x minus x per 2 sama dengan sinus hiperbolik x.
Nah, berikut adalah fungsi hiperbolik dari Y sama dengan sinus hiperbolik X dan Y sama dengan kosinus hiperbolik X. Tangen hiperbolik X, Y sama dengan tangen hiperbolik X, dan Y sama dengan sekan hiperbolik X. Nah, di sini ada contoh soal, Pak, untuk soal turunan fungsi hiperbolik. Di sini turunan kita disuruh untuk mencari turunan fungsi dari Y sama dengan sinus hiperbolik X, yaitu Y sama dengan sinus hiperbolik X sama dengan E pangkat X kurangi E pangkat minus X per 2, seperti yang di awal tadi, Pak. Dan maka untuk Y sama dengan EX minus E pangkat X minus E pangkat minus X kali minus 1 dibagi 2 sama dengan E pangkat X tambah E pangkat minus X per 2 sama dengan kosinus X. Untuk soal nomor 2, turunan fungsi Y sama dengan kosinus X adalah yaitu Y sama dengan kosinus hiperbolik X sama dengan E pangkat X plus E pangkat minus X per 2. Maka Y sama dengan E pangkat X plus E pangkat minus X kali minus 1 per 2 sama dengan E pangkat X kurangi E pangkat minus X per 2 sama dengan sinus X. Nah, berikut adalah materi selanjutnya untuk fungsi trigonometri yang akan dibawakan oleh Bang Aldian. Silakan waktu dan tempatnya, Bang Aldian. Selanjutnya, trigonometri. Apa itu fungsi trigonometri? Trigonometri berasal dari bahasa Yunani yaitu trigonon, sama dengan 3 sudut dan metro. Dengan mengukur adalah sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangen. Dasar dari trigonometri adalah konsep kesebangunan segitiga siku-siku. Sisi yang bersesuaian pada dua bangun datar yang sederhana memiliki perbandingan yang sama, yaitu sin A sama dengan A per C, kosinus A sama dengan B per C, tangen A sama dengan sin A per kosinus A sama dengan A per C, kosekan A sama dengan 1 per sin A sama dengan C per A. Sekon A sama dengan 1 per cos A sama dengan C per B. Tangen A sama dengan 1 per tangen A sama dengan cos A per sin A. Kemudian B per A. Selanjutnya, pengertian fungsi trigonometri. Sinus atau sin. Sinus berlambangkan sin dalam bahasa Inggris yaitu sine. Dalam matematika adalah perbandingan sisi segitiga yang ada di depan sudut dengan sisi miring, dengan catatan bahwa segitiga itu adalah segitiga siku-siku atau salah satu sudut segitiga itu 90 derajat. Seperti telah dinyatakan dalam fungsi dasar di atas, nilai sinus positif di kuadran 1 dan 2 dan negatif di kuadran 3 dan 4. Nilai sinus sudut istimewa yaitu sin 0 derajat sama dengan 0, sinus 15 derajat sama dengan akar 6 diambil akar 2 per 4, sinus 30 derajat sama dengan 1 per 2, sinus 45 derajat sama dengan akar 2 per 2 sama dengan 1 setengah akar 2, sinus 60 derajat sama dengan akar 3 per 2 sama dengan 1 setengah 1 per 2 akar 3. Sinus 75 derajat sama dengan akar 6 ditambah
ditambah akar 2/4 sinus 90 derajat sama dengan 1. Kosinus atau cos. Kosinus atau kosinus bersimbolkan cos dalam bahasa Inggris, yaitu kosinus. Dalam matematika adalah perbandingan sisi segitiga yang terletak di sudut dengan sisi miring, dengan catatan bahwa segitiga itu adalah segitiga siku-siku atau salah satu sudut segitiga itu 90 derajat. Seperti yang telah dinyatakan dalam fungsi dasar di atas, nilai kosinus positif di kuadran 1 dan 4 dan negatif di kuadran 2 dan 3. Nilai kosinus sudut istimewa yaitu kosinus 0 derajat sama dengan 1, kosinus 15 derajat sama dengan akar 6 ditambah akar 2/4. Kosinus 30 derajat sama dengan akar 3/2 sama dengan 1/2 akar 3. Kosinus 45 derajat sama dengan akar 2/2 sama dengan 1/2 akar 2. Kosinus 60 derajat sama dengan 1/2. Kosinus 75 derajat sama dengan akar 6 diambil akar 2/4. Yang terakhir kosinus 90 derajat sama dengan 0. Kemudian tangan. Tangan berlambang TG atau tan dalam bahasa Belanda, yaitu tangens dalam bahasa Inggris, yaitu tangan. Dalam matematika adalah perbandingan sisi segitiga yang ada di depan sudut dengan sisi segitiga yang terletak di sudut, dengan catatan bahwa segitiga itu adalah segitiga siku-siku atau salah satu sudut. Segitiga itu 90 derajat. Nilai tangan positif di kuadran 1 dan 3 dan negatif di kuadran 2 dan 4. Nilai tangan 0 derajat sama dengan 0, tangan 15 derajat sama dengan 2 diambil akar 3, tangan 30 derajat sama dengan akar 3/3, tangan 45 derajat sama dengan 1, tangan 60 derajat sama dengan akar 3, tangan 75 derajat sama dengan 2 ditambah akar 3, tangan 90 derajat sama dengan tak terhingga. Contoh, selesaikan turunan dari fungsi trigonometri berikut ini. A, Y sama dengan X akar X pangkat 2 sin X. B, Y sama dengan sin 5X ditambah kosinus 6X diambil sin 3. Jawabannya A, misalkan U sama dengan Y akar 2. Y pangkat 2 yaitu U sama dengan 2X. Pi sama dengan sin X yaitu Pi sama dengan kosinus X. Maka Y sama dengan UP ditambah U dikali P sama dengan 2X dikali sin X ditambah X pangkat 2 dikali cos X. 2X hasilnya adalah sama dengan 2X sin X ditambah X pangkat 2 cos X. Yang B, Y sama dengan sinus 5X ditambah kosinus 6X diambil sinus 3X. Y sama dengan 5 kosinus 5X ditambah 6 dikali min sin X sin 6X diambil 3 dikali cos 3X. Maka dihasilkan Y sama dengan 5 cos 5X diambil sin 6X diambil 3 cos 3X. Mungkin itu saja penyampaian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.